berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana ibni abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du wa ba'da tahiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Halo semuanya, brother Uhas dimanapun berada, insya Allah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang ini mau membahas tema yang sedang hangat dibicarakan oleh media sosial, yaitu adanya seorang selebritis yang berkeinginan untuk disemayamkan secara kodrat yang barunya dan beda dengan kodrat yang lamanya. Jadi ada seorang selebritis yang ingin setelah dia transgender ingin diprosesi jenazahnya ketika sudah meninggal. Ini menurut Islam ada dua pendapat dari para ulama. Yang pertama, bahwa manusia harus mengikuti kodrat yang pertamanya, kodrat kelahirannya, kodrat kelamin yang sudah diberikan oleh Allah ketika lahir. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia yang diciptakan dengan jenis kelamin yang sudah Allah tentukan. Misalkan laki-laki, yang perempuan, laki-laki mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dia berpakaian ketika sholat, dia beraurat, menutup pakaiannya dengan sesuai apa yang diinginkan dalam kaidah Islam. Kalau dia perempuan, dia menutup auratnya, jangan sampai terlihat tubuhnya. Dan ini sudah ada pakem hukum yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya yang diberikan penjelasan oleh para ulama. Maka jika ada orang yang diberikan jenis kelamin laki-laki lalu dia ingin merubahnya menjadi wanita, maka saran dari saya jangan dilakukan. Kenapa? Karena Rasulullah sangat melaknat orang yang ingin merubah status gendernya. Rasulullah sangat melaknat apa yang ingin dirubah dari gendernya. Kalau laki-laki ingin dirubah perempuan atau perempuan dirubah laki-laki, maka ini jelas masuk kategori yang disalahkan dan dilaknat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana rajula yalbasu lubsatal mar'ati wal mar'atu talbasu lubsatar rajuli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya bahwa Rasulullah melaknat orang laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki yang memakai apapun yang dilakukan oleh wanita, dan sebaliknya Rasulullah melaknat wanita yang mengikuti apa yang seharusnya ada di dalam laki-laki. Dalam artian, ketika kita sudah dikodratkan sebagai laki-laki, jadilah kita laki-laki yang sejati, berperilaku, berkata, bersikap, memakai pakaian yang seharusnya pantas untuk dilakukan dan dipakai oleh laki-laki. Jangan lagi ada laki-laki yang kemayu. You know kemayu? Ya begitu dah. Jadi tidak boleh seorang laki-laki yang mengikuti aksen bicara perempuan, yang mengikuti gaya perempuan. Laki-laki dilarang untuk mengikuti perilaku perempuan. Dan ini sifatnya akan dilaknat oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW pun sama. Perempuan yang mengikuti gaya laki-laki, mengikuti cara bicara laki-laki, mengikuti gaya pakaian laki-laki pun sama dilaknat oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebab biar bagaimanapun, perubahan yang dilakukan di dalam transgender tidak akan merubah hukum. Satu, ketika dia sholat. Dua,
ketika dia nanti wafat. Sebab di dalam kitab Syiatus Sarwani yang dikarang oleh Imam Abdul Hamid Sarwani, di dalam halaman 137 dijelaskan, walau tasawwara rajulu bi suratil mar'ati aw aksuhu wa yantaqidul wudu'u fi thaniyah lil qat'i bi anna al-'aina lam tanqalibu wa inna man khala'at min suratin ila suratin. Kata Imam As-Sarwani dikatakan, seandainya ada seorang laki-laki, dia mengikuti bentuk, dia ingin mempunyai bentuk, dan dia ingin sama dengan perempuan, atau sebaliknya, ada perempuan yang ingin mengikuti bentuk dan perilaku laki-laki sampai dia merubah gendernya menjadi perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan, maka kata Imam As-Sarwani, ini semuanya tidak batal. Laki-laki yang merubah gendernya menjadi perempuan, maka laki-laki itu yang sudah berubah jadi perempuan secara gender, dia tetap tidak batal wudu kepada laki-laki yang lain. Sama dengan perempuan, ketika dia merubah gendernya dari perempuan menjadi laki-laki, lalu dengan wudu dia bersentuhan kepada perempuan, maka tidak batal. Lalu si laki-laki tadi yang sudah mengganti gendernya menjadi wanita, menjadi perempuan, bersentuhan dengan perempuan tulen, perempuan asli, maka dia tetap akan batal sekalipun wujud dan rupanya adalah perempuan. Dan itu sudah dikatakan oleh ulama. Maka karena dipastikan dalam kitab As-Sarwani ini tidak ada perubahan secara hakiki, secara hakikat dari orang yang melakukan transgender, melainkan dia hanya berubah secara fisiknya, secara casingnya, dan secara luarnya saja, tidak berubah apa yang sudah digariskan oleh Allah di dalam kodrat dia awal dilahirkan. Maka ini yang menjadi dasar keinginan seorang selebriti tadi untuk diprosesi pemakaman, prosesi jenazah nanti dilakukan dengan gender dia yang sudah diganti, maka menurut Imam Abdul Hamid Sarwani, maka tidak diperkenankan. Kenapa? Karena semua hukum tetap dikembalikan kepada kodrat dia ketika awal dilahirkan dari rahim ibunya. Lalu yang kedua, ketika kita melakukan transgender, pasti akan ada sebuah kerancuan di dalam prosesi kita sholat, prosesi kita berbagi warisan dari orang tua. Dan sejatinya seperti yang dikatakan oleh Imam As-Sarwani tadi, bahwa ketika dia merubah kelaminnya, misalkan dari laki-laki ke perempuan atau perempuan dari laki-laki, tidak akan merubah garis daripada waris yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini harus menjadi perhatian. Ini harus menjadi sebuah peringatan bagi kita. Jangan pernah kita menginginkan apa yang sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika dia wafat, maka nanti dia akan dikembalikan kepada yang awal, bukan kepada gender yang kedua yang setelah dia ganti. Kalau dia awalnya laki-laki, walaupun melakukan atau dia berubah menjadi perempuan, dia transgender menjadi perempuan, tetap hukumnya dia adalah laki-laki dan wajib prosesi pemakamannya, prosesi jenazahnya diurus secara mayat laki-laki. Karena beda mayat perempuan dengan mayat laki-laki. Ketika dia dimandikan, maka mayat laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki. Ketika mayat perempuan harus dimandikan oleh perempuan karena berkaitan dengan aurat. Ketika selesai dimandikan, lalu ingin diberikan atau ingin dipakaikan kain kafan, maka laki-laki dan perempuan pun pasti juga akan beda. Kalau laki-laki, maka kain yang dipakai dari kafan itu cukup dengan 3 lapis. Salasul lafaifa. Di dalam kitab Takrib Fathul Qorib dijelaskan bahwa mayat laki-laki, jenazah laki-laki ketika ingin dikafankan, maka dia dengan 3 helai kain kafan. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan akan bertambah 5 lapis, khamsata lafaif, 5 lapis, dan salah satu lapisnya adalah dia harus dipakaikan jilbab. Dalam arti dia ketika dipakaikan salah satu lapisan kafan harus menutupi seperti tertutupnya memakai jilbab. Masa laki-laki pakai jilbab? Cocok dong. Maka
ketika itu sudah terjadi, tetap transgender harus dikembalikan kepada awal dia mendapatkan jenis kelamin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum nanti disolatkannya. Kita akan melihat perbedaan ketika mayat laki-laki, jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan dengan mayat perempuan. Kalau jenazah laki-laki, maka imam menyolatkannya adalah sejajar dengan bahu. Berbeda dengan perempuan tentunya. Ketika perempuan, imamnya menyolatkan jenazah perempuan itu, dia harus sejajar dengan pinggang dari si jenazah perempuan itu. Maka banyak hal yang akan berubah nanti. Akan ada kontroversi dan pro kontra di dalam pemulasaraan jenazah, di dalam prosesi mengurus jenazah. Ketika kita melakukan transgender, maka disinilah makna dari apa yang dikatakan baginda Nabi besar Muhammad, Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai apapun yang dilakukan oleh perempuan. Perempuan pun sama dilaknat oleh Rasulullah ketika dia bersikap dan melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Itu pendapat ulama yang mengatakan bahwa ketika transgender ini dalam keadaan wafat, maka dia semuanya dikembalikan kepada yang awal. Karena yang berubah hanyalah fisiknya, bukan kodrat dan hakikatnya yang sesuai diberikan oleh Allah pada awal dia kelahiran. Jadi siapapun dia melakukan transgender, laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, dia wajib mengikuti kodrat awal. Dan ketika dalam prosesi pemakamannya, dia wajib jenazahnya dilakukan dan diurus secara kodrat pertama dia dilahirkan. Gender pertama dia dilahirkan, laki-laki harus dikembalikan laki-laki, perempuan dikembalikan perempuan, agar tidak lagi terjadi polemik dan juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan ridho. Yang kedua, pendapat ulama yang membolehkan bahwa transgender bisa dilakukan prosesi pemakamannya sesuai dengan kelamin yang sudah diganti. Misalkan laki-laki menjadi perempuan, laki-laki transgender berubah menjadi perempuan, maka yang dilakukan dalam prosesi pemakamannya, dia boleh mengikuti dari apa yang dilakukan setelah transgender. Artinya ketika dia wafat dalam keadaan wanita setelah transgender, maka dia boleh diurus secara prosesi jenazah perempuan. Dipakaikan 5 lapis, lalu sholatnya sejajar dengan pinggangnya dari jenazah perempuan yang transgender itu. Itu menurut sebagian ulama, dan ada ulama di Indonesia yang mengatakan seperti itu. Bahkan ulama itu adalah salah satu tokoh dari organisasi terbesar di Indonesia. Maka kalau kita ingin mengambil kesimpulannya antara yang membolehkan dan yang tidak untuk dilakukan prosesi jenazah setelah transgender, dikembalikan kepada yang awal atau yang akhir, dari dia laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki, maka yang pertama, ulama mengatakan banyak yang mendukung, banyak yang berpendapat bahwa transgender ketika dia wafat, prosesi jenazahnya dilakukan dan diurus kembali kepada kodrat gender awalnya dia. Jika dia laki-laki transgender ke perempuan, maka diubah menjadi laki-laki lagi. Perempuan transgender laki-laki, maka diubah kepada perempuan. Dan yang kedua yang mengatakan boleh dilakukan bahwa transgender itu dalam keadaan wafat, dalam keadaan meninggal, mayatnya lalu diprosesi jenazahnya mengikuti kelamin yang sudah diganti. Itu ada yang mengatakan boleh. Tapi kesimpulannya, bagaimana pendapat yang soleh, pendapat yang lebih unggul, pendapat yang harus kita kedepankan, yaitu pendapat ulama yang pertama, bahwa siapapun manusia yang melakukan transgender lalu dia wafat, maka prosesi jenazahnya dikembalikan kepada kodrat awal dia dilahirkan, bukan setelah dia ganti gender awal ke gender yang kedua. Jadi kesimpulannya bahwa hakikat pria dan wanita, laki-laki dan perempuan sudah diberikan kodrat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia seutuhnya. Perempuan, jadilah perempuan seutuhnya. Pakailah pakaian perempuan yang sudah digariskan. Jadilah akhlak perempuan yang sudah digariskan oleh para ulama melalui Quran dan hadis yang digariskan di dalam Islam.
Dan yang kedua, ketika dia menjadi laki-laki, dia kodratnya laki-laki, jangan pernah berubah menjadi perempuan. Untuk apa? Agar tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika sudah terlanjur melakukan transgender, laki-laki berubah menjadi perempuan, perempuan berubah menjadi laki-laki, maka kembalilah kepada Allah, kembali kepada kodrat awal. Tubu ilallahi taubatan nasuha, kembali kepada Allah dengan bertaubat, dan taubat yang sebenar-benarnya. Insya Allah, sekalipun sudah merubah transgender itu, sudah merubah kelaminnya itu, maka Allah ketika diminta untuk mengampunkan dosa kita, Allah akan mengampuni. Sebab Allah adalah lautan maaf, Allah adalah lautan maghfirah, yang ketika kita bertaubat, Allah akan memberikan ampunan dan maghfirahnya. Dan mudah-mudahan semua yang melihat video ini, Brother Uhas, bisa mengambil iktibar, bisa mengambil pelajaran untuk dijadikan bekal agar tidak mudah mengganti gender kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Terima kasih untuk Brother Uhas semuanya. Insya Allah semuanya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.